Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya adalah perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj artinya adalah naik ke langit. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Buraq dengan dinampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam, melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj, yaitu naik ke langit. Dan setelahnya turun lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali pulang ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Peristiwa yang terjadi sekitar setahun sebelum hijrah itu merupakan mukjizat karena berlangsung hanya dalam satu malam dengan cara yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sederhana manusia, sehingga ia menjadi ujian bagi orang-orang untuk mengimaninya atau sebaliknya mengingkarinya. Adapun orang-orang mukmin wajib mengimaninya karena peristiwa itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Peristiwa itu juga merupakan pelipur lara sekaligus bukti dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ia menghadapi kesedihan yang mendalam atas wafatnya dua orang penting yang selama ini melindungi dakwahnya, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Keduanya wafat di waktu yang berdekatan pada tahun 10 kenabian. Lebih lagi, pamannya Abu Thalib wafat tidak dalam keadaan beriman. Dengan wafatnya kedua orang tersebut, maka bertambahlah penentangan dan permusuhan yang diarahkan oleh orang-orang musyrik Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menerima langsung kewajiban salat dari Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha yang berada di langit ketujuh. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah salat karena kewajibannya dijemput langsung ke langit. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban lain dalam syariat Islam yang perintahnya disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di bumi. Sejalan dengan itu, salat merupakan ibadah yang menjadikan seorang mukmin yang melaksanakannya sangat dekat dengan Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga salat disebut sebagai proses mi'rajnya orang-orang beriman. Dengan demikian, buah tangan terpenting yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk umatnya dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya adalah ibadah salat yang kekal hingga kiamat nanti. Peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengingatkan kepada umat Islam akan keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sebagai dua dari tiga masjid bersama dengan Masjid Nabawi di Madinah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk pergi menujunya dan beribadah di dalamnya. Keutamaan Masjidil Aqsa juga dikuatkan dengan salatnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain di dalamnya pada malam terjadinya Isra dan Mi'raj.
Demikianlah ceramah singkat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat. Jika ada jarum yang patah, janganlah lupa digantikan. Jika ada kata yang salah, mohonlah saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.